Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, ya, dimana di sini seorang Daniel Mananta lagi-lagi dituduh atau diklaim bahwa telah melakukan kristenisasi terhadap seorang artis juga yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Marshanda. Wow, apakah ini benar terjadi, teman-teman? Karena ini lagi-lagi dibahas oleh seorang Muhammad Yusuf. Saya nggak ngerti kenapa bisa seorang Muhammad Yusuf berpikir seperti itu, ya teman-teman ya. Oke, jadi tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat video ini ya, dan saya akan tampilkan di sini kepada kita semua teman-teman ya. Oke, di sini saya akan tampilkan ya, ini dia. Bapak Ibu semuanya, kemarin saya sudah katakan ketika saya mengangkat konten ini, pasti ada yang kejang-kejang terhadap konten ini. Ada yang kejang-kejang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kemarin itu saya mengangkat video ini. Daniel Mananta melakukan kristenisasi terselubung. Ya kan? Sudah saya bilang, pasti banyak yang kejang-kejang. Ada yang menuliskan di dalam kolom komentarnya seperti ini. Ini kan video lama. Betul, itu adalah video lama. Dan di dalam video itu, saya tidak ada mengatakan itu video baru. Tetapi saya menunjukkan bukti pemurtatan kristenisasi yang dilakukan oleh Daniel Mananta. Itu hal yang pertama perlu saya tanggapi. Yang kedua, katanya video ini kan sebelum bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Betul. Ini adalah video Daniel ketika Daniel mengundang Ustadz Abdul Somad ke podcastnya. Betul saja, video yang di panggung tadi itu sebelum bertemu Ustadz Abdul Somad. Tetapi sedikit cuplikan saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu ketika Daniel bertemu Ustadz Abdul Somad. Jadi kerja saya waktu itu lihat, nulis, masuk waktu azan, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Oke. Jadi saya pengen Intinya jangan berhenti bergerak. Jadi karena kita balik lagi ya ngomongin soal let's say di salib Yesus ada jin kafir, tapi saya ngerasa itu bukan maksudnya dari Ustadz juga gitu, menurut saya. Jadi setelah beberapa masa, Bang Daniel, kan muncul beberapa pendeta memberikan penjelasan yang hampir sama. Kalau Bang Daniel tonton, ada yang beberapa menjelaskan bahwa ternyata di dalam aliran-aliran agama Kristen sendiri tidak satu pendapat tentang masalah bahwa di patung. Ya, kalau Bang Daniel ikuti video-video lain, betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, karena yang saya tangkap adalah lebih ke patungnya, bukan ke Yesusnya gitu. Nah, jadi di sini mungkin saya pengen nanya tentang, kalau dalam Islam itu dua surat khusus untuk Yesus. Surat yang pertama Al-Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu kronologisnya adalah orang Kristen Najran datang menemui Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimana sih status Yesus dalam Islam. Maka turunlah surat itu menjelaskan. Yang kedua adalah surat Maryam. Setelah Al-Kahfi, surat Maryam menjelaskan memang nama dia sendiri. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pastinya di dalamnya surat Aminah, nama ibu dia. Tapi justru khusus bercerita tentang bagaimana status kedudukan Nabi Isa, Maryam. Tetapi saya lihat di sini teman-temannya, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Somad, masih menganggap kalau Isa yang di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya bantah dulu, ini itu sangat berbeda sekali dari sejarahnya ya, dan juga dari lokasi ya, di mana
Yesus lahir dan juga di mana Isa lahir, lalu siapakah nama ibunya dan siapa juga saudara daripada ibunya Maria. Jadi ini sangat jauh sekali. Saya pikir ini kita harus fix dulu bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Oke, ya jelas ya. Oke, kita akan lanjut saja dulu. Apakah ketika bertemu Ustadz Abdul Somad, Daniel ini berubah? Nyatanya tidak, tetap melakukan kristenisasi. Contohnya seperti di podcastnya dia ketika mengundang Marsanda. Oke, kita lihat. Yesus. Nah, itu Yesus. Baik. Nabi Isa. Kayak di hati gue Ya. tiba-tiba ngerasa, tolong dong kasih tahu Caca si ayat ini yang dari Alkitab. Oke. Ini dari Mazmur 27:10. Lo bacanya. Disuruh dibaca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Oke. Gue tadi pas lo ngomong lo lagi ada di waiting room, gue ngerasa you're waiting for something. Hari ini pintu itu terbuka dan lo nengok Oke. dan di situ Tuhan. Gue gak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak merasa Even though ditinggalkan. seberat apapun itu yang gue alami. Bagus sekali jawabannya. Dan kayaknya itu dia yang bikin gue masih bertahan sampai sekarang. Masya Dan gue Allah. gak sadar aja bahwa itu yang harusnya gue point out, you know? Kan disitu kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu. Iya. I feel like kalau orang berpikir, ada beberapa orang berpikir bahwa untuk kita disambut oleh Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort. Ada yang beberapa yang berpendapat seperti itu. Iya. Kalau gue, I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu enggak, it's effortless. Iya. Selama lo di waiting room, yes, God has been holding you so much. Wah. And I am a firm believer that itu Yesus, Itu Yesus. Nabi Isa, whatever you want to call him. Caca senyum-senyum aja, Fabel. Siapa yang lagi megangin tangan lo di waiting room. Now, what I'm saying is, di sini, ketika pintu itu dibuka, Ya. Tuhan yang menyambut lo, gitu. From today's on, Ya. mulai dari hari ini, God is saying to you, I want to be your father. Okay? Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Video tersebut saya ambilkan dari Ustadz Agi Tasik Ngaji ya, biar kita simple gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata dari dulu Daniel melakukan kristenisasi terselubung di panggung. Setelah itu bertemu Ustadz Abdul Somad, dia banyak bertanya tentang agama Islam. Setelah bertemu Ustadz Abdul Somad, apakah Daniel berubah? Jawabannya nyatanya tidak. Dia melakukan kristenisasi terhadap Marsanda di podcastnya. Ngapain coba? Ngebacain kitabnya Daniel kepada orang yang sudah beragama. Apakah itu namanya toleransi? Bukan, itu namanya telur asin. Telur itu sudah ada rasa tersendiri, tidak asin, lalu dicampurkan dengan rasa asin. Jadinya telur asin. Gitu juga, agama Islam itu murni, mau dicampurkan dengan akidah luar. Akhirnya rasanya berbeda. Nah, jadi bisa berpengaruh kepada keimanan kita. Lalu kesan dan pesan apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya? Kita lihat dari contoh Daniel ini. Jangan pernah percaya kepada orang yang di luar agama Islam. Mulut mereka itu lidahnya bercabang, Bapak Ibu. Satu di sisi lain dia baik, di satu sisi lain dia melakukan kristenisasi. Daniel Mananta lakukan kristenisasi terhadap seorang Marsanda. Wow, ini terlalu tinggi sekali sebenarnya Muhammad Yusuf. Karena berkali-kali semua sampaikan ya, bahwa menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang siapapun dia, itu adalah perintah. Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, tidak ada maksud untuk memaksakan seseorang untuk menerima apa yang kami sampaikan. Ya, itu yang pertama. Lalu kalau misalnya soal tadi Daniel Mananta disuruh, maksudnya menyuruh
atau meminta, maksudnya ya, meminta Marsanda membacakan ayat Alkitab itu adalah sebuah hal yang fatal. Saya sebenarnya sih nggak ngerti kenapa hanya sekedar membaca kitabnya orang lain atau kitab sucinya orang lain itu udah langsung terpengaruh dengan iman kita. Bagi saya secara khusus ya, dan saya pikir bagi kita semua orang Kristen, membacakan kitab suci orang lain itu biasa. Itu biasa. Wajar aja kita membacakan kalau misalnya memang mungkin ada yang kita mau carikan di kitab suci itu, ya. Tapi tetap saja itu nggak akan mempengaruhi iman kita. Kalaupun mungkin itu mempengaruhi, tapi bukan berarti orang yang meminta kita untuk membacakan itu ya seakan-akan memang tujuannya agar kita ya atau memaksakan kita untuk bisa mengerti dan menerima apa yang kita sudah bacakan itu. Ya, kalau memang Roh Kudus bekerja untuk Marsanda pada saat itu, ya saya percaya juga Marsanda pasti akan menjadi pengikut Kristus. Ya, tetapi kalau dia memang berkeras hati, ya saya pikir nggak akan semudah itu. Maka bagi saya sih biasa-biasa aja ya. Cuman saya nggak ngerti bagaimana dengan saudara kita yang Muslim. Kalau kita Kristen sih fine-fine aja ya, karena kita percaya bahwa ketika ada roh di dalam kita, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup ya menjauhkan kita dari cinta Tuhan. Ya, jadi artinya kita tetap mengiring Tuhan sampai selamanya, apapun yang kita hadapi. Ya, oke, kita akan lanjutkan saja dulu teman-teman. Artinya, selembut-lembutnya orang tersebut jangan mudah dipercaya. Contohnya, Daniel Mananta tidak pernah meninggikan suara. Ya, saya tahu, dan pemikirannya cerdas. Tetapi di balik itu entah apa tujuan dia, entah dia ingin mengkristenisasi umat Islamkah melalui podcast dan profesi dia, atau ada hal lain dari niat dia. Saya pikir kemarin itu dia bertemu Ustadz Abdul Somad. Dia ingin mencari kebenaran tentang agama Islam dan mengambil hidayah. Ternyata tidak. Entah ada tujuan lain. Ya kalau mencari-cari kelemahan agama Islam itu nggak bakal ketemu. Karena orang terdahulu pun sudah melakukannya. Bahkan ada orang Cina yang mencari-cari kesalahan Al-Quran. 3 kali dia bolak-balik Al-Quran itu dia baca gitu. Akhirnya apa? Dia menjadi mu'alaf. Ya udah. Nggak apa-apa. Apa yang mau dicari? Nggak ada kesalahannya katanya. Jadi hal itu sudah dilakukan oleh orang lain sebelum Daniel. Artinya Bapak Ibu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kita terbukti adanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oke. Jadi tadi dikatakan ada seorang yang dari Kristen membacakan 3 kali sampai 3 kali itu Al-Quran dengan maksud mencari kesalahan daripada Al-Quran. Nah, kenapa seorang Muhammad Yusuf nggak keberatan? Ngapain kamu baca kitab suci kami? Kenapa saya bilang begitu? Ya harusnya kan biar adil ya. Kalau misalnya orang Muslim nggak boleh baca kitabnya orang lain, ya seharusnya juga orang lain nggak boleh dong membaca kitab kita. Tapi kenapa? Kalau misalnya dari Kristen atau dari yang penting dari non-Muslim membaca Al-Qur'annya lalu tiba-tiba akhirnya menjadi mualaf, bagi mereka itu oke, sah-sah aja. Tapi yang penting jangan sampai yang dari kita Muslim membacakan atau masuk atau murtad menurut mereka teman-temannya masuk ke ajaran Kristen. Bagi mereka atau bagi Muhammad Yusuf secara khusus tidak memperbolehkan hal yang sedemikian. Ini gak adil Muhammad Yusuf. Aduh, memang kamu ini pengen saya cubit pipimu ini. Aduh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang kepada Anda sampai Anda mengikuti agama mereka. Benarlah apa yang dikatakan Al-Quran kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu semuanya, di sini pesan saya, mari kita jaga akidah kita. Kesannya Daniel ini mungkin ada niat lain di balik yang dia lakukan. Tapi untuk itu kita umat Islam berhati-hatilah. Jangan sampai kita menjual akidah hanya karena
embel-embel maupun pemikiran-pemikiran mereka yang mereka katakan kepada kita. Jangan pernah percaya. Perkuat akidah kita, belajar agama Islam, insya Allah kita istiqomah. Baik Bapak Ibu semuanya, silahkan berkomentar di bawah. Sudah saya jelaskan ya, panjang kali lebar sama dengan tinggi. Jadi mohon maaf kalau ada narasi saya yang kurang maupun kosakata saya yang salah. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan itu aja teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Bagi siapa yang mau memberikan komentarnya soal Muhammad Yusuf, ya silakan berikan komentarnya soal apa yang dia sampaikan. Karena tadi jelas dia katakan bahwa di judulnya itu Daniel melakukan kristenisasi terhadap seorang Marsanda. Tapi di dalam kata-katanya dia pelin-pelan. Dia bilang, saya nggak tahu ya apakah memang di balik ini semua ada maksud daripada seorang Daniel Mananta. Nah, jadi dia aja nggak tahu, tapi dia juga bilang tahu. Nah, ini dia jelas orangnya pelin-pelan, teman-teman. Aduh, kasihan juga. Ya udahlah ya, itu si Muhammad Yusuf. Tentunya kita jangan terpengaruh dengan dia. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.